Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Pak Angga akan memberi penguatan materi. Nah, kali ini muatan pelajarannya adalah PPKN. Nah, yang pertama, lambang negara Indonesia. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Gambarnya seperti itu. Nah, kemudian semboyannya apa? Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian sila pertama Pancasila. Nah, ini bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini dilambangkan dengan gambar bintang, ya, gambarnya seperti itu. Kemudian contoh sikap pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu menghormati teman, menghormati tetangga maupun saudara yang berbeda agama. Jadi kita harus menghormati teman, tetangga maupun saudara yang berbeda agama. Meski berbeda agama, kita harus menghormati. Kemudian sila kedua, ini bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini disimbolkan dengan gambaran rantai. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian contoh sikap pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini contohnya yaitu tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan tetangga maupun saudara, serta orang lain antara yang kaya dan yang miskin dalam pergaulan sehari-hari. Nah, jadi kalau kita mempunyai teman, nah, kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena itu orang itu miskin, saya nggak mau berteman. Nah, jangan gitu ya. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian sila ketiga Pancasila. Ini bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ini dilambangkan dengan simbol gambar pohon beringin. Nah, gambarnya seperti itu. Kemudian contoh sikap pengamalannya. Nah, contohnya ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, dengan cara itu mengikuti kegiatan pos dampling atau roda berkeliling di lingkungan sekitar. Kemudian sila keempat Pancasila. Ini bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini dilambangkan dengan simbol gambar kepala banteng. Gambarnya seperti itu. Contoh sikap pengamalannya. Ini tadi kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap pengamalannya yaitu melaksanakan pemilihan ketua kelas dengan cara musyawarah. Kemudian sila kelima Pancasila. Nah, ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini simbolnya itu gambar tadi dan kapas. Kemudian contoh sikap pengamalan sila kelima. Contohnya itu membantu teman, membantu saudara, membantu tetangga dan orang lain yang sedang mengalami musibah. Ini contoh sikap pengamalan sila kelima. Kita harus membantu teman, saudara, tetangga, dan orang lain kalau mengalami
musibah. Nah, kita harus membantunya. Kemudian pengertian hak. Kira-kira apa sih hak itu? Nah, yuk kita simak yuk. Nah, hak adalah sesuatu yang didapatkan. Contohnya di sini hak mendapatkan rasa aman. Dan yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, hak berbicara di depan umum atau menyampaikan pendapat. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Yang kelima, hak mendapat kasih sayang dari orang tua. Kemudian pengertian kewajiban. Kira-kira apa sih kewajiban itu? Nah, ya kita simak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, kewajiban menjaga kebersihan badan. Kemudian yang kedua, kewajiban menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewajiban membayar pajak tepat waktu. Kalau pelajar seperti kalian, nah, kewajibannya apa? Belajar di rumah. Tujuan belajar apa? Biar pintar. Kemudian pengertian tanggung jawab. Kira-kira apa sih tanggung jawab itu? Yuk kita simak. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu. Contohnya, mengerjakan sesuatu dengan sendirinya tanpa menunggu disuruh. Ini walaupun tidak disuruh, ini mengerjakan sesuatunya dengan sendiri. Karena itu adalah tanggung jawabnya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan kesadaran sendiri. Tanggung jawabnya bahwa kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan kesadaran sendiri. Itu adalah contoh tanggung jawab kita. Kesimpulannya, jadi hak itu adalah sesuatu yang didapatkan. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung sesuatu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu penguatan materi PPKN pada hari ini. Tugas kalian yang selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi. Soalnya di bawah ini, silakan diklik linknya, kemudian dikerjakan.